dan juga Perlindungan Anak atau DP2 KBP 3A Lebak. Sudah terhubung langsung bersama dengan Ibu Tuti Nurasia di kesempatan sore hari ini dalam program Dialog Tanggap Bencana Pendengar. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Ibu. Sore. Iya, selamat sore Bu. Kabar baik Ini hari saya ini. udah 3 perangkat loh mencoba bergabung. Baik, oke nggak apa-apa Bu. Selamat sore Bu, kabar baik hari ini Bu. Selamat sore, alhamdulillah Iya, sehat. baik, oke. Bu Tuti, untuk dialog sore hari ini adalah kita membahas mengenai upaya menekan angka stunting di Lebak di tahun 2025 ya Bu ya. Tapi sebelumnya mungkin ini masyarakat juga perlu mengetahui sebetulnya angka stunting di Kabupaten Lebak ini per Mei 2025 ini ada berapa kasus sih Bu? Masih 4 ribuan. Mhm. Kalau Sekitar 4 sekarang ribuan. ya masih ada 4 ribuan. Itu kalau data BNBA bersumber FPGBM ya. Mhm. Tapi kalau data hasil survei yang terakhir itu tahun 2023 dilakukan SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia. Kabupaten Lebak itu di angka 35,5%, dan saat ini mungkin masih angka itu yang dipakai karena belum ada lagi terbit hasil survei gitu. Jadi tahun 2024 itu dilakukan survei status gizi ya, SSGI, tapi belum dipublikasi hasilnya. Jadi saya belum tahu seperti apa, turun apa naiknya belum tahu. Jadi yang saat ini masih terpublish adalah 35,5% hasil SKI tahun 2023. Oke, baik. Versi survei. Tapi kalau versi kita EPPGBM elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat ya, yang saat ini dilaksanakan inputnya oleh petugas di masing-masing desa, itu kita di angka 4.000. Oke, berarti angka kasusnya sampai saat ini tercatat sekitar 4 ribuan kasus ya Bu ya. Baik, terjawab ya Bu ya. Namun ini Bu, mungkin ada apa ya namanya? Apa dan akan apa yang dilakukan oleh Kabupaten Lebak dalam atau dalam menekan angka kasus stunting saat ini Bu, yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak? Nah, sebetulnya kurang lebih sama ya, yang dilakukan, cuman lebih ditekankan pada mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak Pentahelix ya. Artinya kita melibatkan 5 unsur Pentahelix untuk bersama-sama menangani stunting. 5 Pentahelix itu yang sudah bersama-sama menangani itu kan pemerintah ya, pihak pemerintah. Pemerintah itu artinya baik di tingkat pusat maupun provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan ke desa. Kemudian selain itu ada 4 unsur lagi yang kita libatkan. Yang pertama adalah media, kemudian dunia pendidikan, kemudian pengusaha ya atau CSR, dan juga masyarakat atau organisasi masyarakat seperti itu. Jadi kita lebih menguatkan komitmen kembali agar unsur-unsur Pentahelix ini ikut serta dalam penanganan stunting, tidak hanya pemerintah saja gitu. Baik. Nah, ada program unggulan tidak sih Bu yang sedang dijalankan saat ini begitu oleh pemerintah Kabupaten Lebak? Di sini adalah Dinas DP2 KBP 3A begitu, dalam mencegah stunting saat ini Bu di tahun 2025. Ya, program inovasi yang saat ini sedang gencar ya, dan pemerintah daerah juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa, yaitu Jumat Serius sebetulnya. Jumat Serius ini artinya Jumat 1000 untuk stunting. Jadi semua elemen masyarakat,
baik kelompok-kelompok masyarakat maupun perorangan atau juga sebagai institusi atau sebagai organisasi masyarakat bisa turut serta dalam penanganan stunting melalui program inovasi Jumat Serius. Oke, Jumat Serius ya Bu ya. Dan program ini sudah berjalan dari kapan mungkin Bu? Dan apa yang efek atau mungkin dampak yang dirasakan begitu? Jumat Serius ini sebetulnya sudah di launching itu tahun 2023 ya. Jadi sudah berjalan 2 tahun. Tapi tahun pertama itu memang belum terlalu banyak ya dampaknya karena masih dalam rangka sosialisasi dan publikasi. Jadi hanya dilaksanakan di lingkungan pemerintah melalui para PNS ya atau ASN saja. Nah, selanjutnya di tahun 2024 kemarin, alhamdulillah kita sudah menembus ke perusahaan-perusahaan, kemudian juga ke lembaga pendidikan, baik itu pendidikan tingkat atas maupun perguruan tinggi kita sudah masukkan. Kemudian juga organisasi-organisasi masyarakat sudah ada beberapa yang bergabung untuk juga turut serta dalam menggalakkan Jumat Serius. Kemudian termasuk media juga turut serta baik turut serta memberikan donasi maupun sesuai tupoksinya sebagai publikasi ya, sebagai lembaga publikasi ya yang bisa menjelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa stunting itu apa, kenapa perlu stunting ini diatasi, dan ada program Jumat Serius yang seharusnya dengan program Jumat Serius ini seluruh masyarakat dalam bentuk apapun bisa turut serta karena pelaksanaannya tidak memberatkan. Jadi Jumat Serius ini terobosan yang kita buat untuk menjalankan gerakan Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting gitu. Jadi di Kabupaten Lebak sudah lebih duluan sebetulnya karena saat ini tahun 2025 ada di launching namanya Genting. Itu program inovasi dari pusat, dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana ya. Itu namanya Genting. Mekanismenya sama dan donasi yang didapatkan dari masyarakat itu dihimpun di Basnas untuk kemudian dari Basnas disalurkan kepada tim dapur sehat yang ada di masing-masing desa untuk menjadikan dana tersebut jadi makanan tambahan, diolah menjadi bahan makanan bergizi terstandar, bergizi seimbang yang terstandar untuk mencegah stunting. Dan ini langsung diberikan setiap hari kepada anak stunting selama 6 bulan berturut-turut atau 180 hari. Seperti itu. Jadi ya donasi ini diharapkan angka 1000 itu untuk supaya tidak memberatkan. Jadi ini terobosan untuk menjalankan program BAAS ya atau Bunda atau Bapak Asuh Anak Stunting dengan cara memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk berdonasi minimal Rp1.000 setiap hari Jumat, kemudian dihimpun dan disetorkan ke Basnas. Jadi 1000 ini saya kira angka yang kecil banget ya. Mungkin sekarang sulit didapat ya, sulit dicari angka uang 1000 itu. Jadi harapannya tidak hanya pemerintah, apalagi di Lebak ya, dengan anggaran yang sangat terbatas, tentu saja ini menjadi berat ya buat pemerintah jika harus menangani seluruhnya hanya dari pemerintah gitu. Ditambah lagi dengan angka stuntingnya yang tinggi, sementara anggaran terbatas, itu membutuhkan satu terobosan di mana tidak mengharuskan selalu ada penyediaan anggaran yang yang besar gitu ya. Jadi harapannya kalau semua unsur pentahelik itu sudah sama-sama mendukung menjalankan program ini, insya Allah sih stunting
akan teratasi gitu di Kabupaten Lebak. Dan Mhm. saat ini juga sebetulnya sudah banyak ya. Kalau dalam bentuk dana itu udah 112 anak Mhm. yang diatasi dengan yang mendapat intervensi melalui Jumat Serius. Mhm. Gitu. Dan Oke. mudah-mudahan makin ke sana makin banyak ya. Amin, Kita amin, amin. membutuhkan dana sebesar 15.000 per hari selama 180 hari. Mhm. Gitu. Jadi untuk biaya untuk makanan tambahan yang diberikan ke anak stunting itu nilainya sebesar 15.000. Mhm. Harapannya 15.000 ini dibelanjakan oleh tim dapur sehat itu di lokal, sehingga yang dimasak itu pangan lokal gitu. Dan ini juga harapannya bisa juga menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi belanjanya tidak di kota gitu ya, tapi belanja di lingkungan sekitar. Bahan pangan lokal, harus bahan pangan lokal yang mereka sudah dilatih, diberikan orientasi oleh kami untuk bisa mengolah bahan pangan lokal tersebut menjadi menu makanan terstandar gizi seimbang yang bisa mencegah stunting. Daftar menu kami sangat banyak sehingga mereka bisa punya banyak sekali pilihan yang harus berubah setiap harinya. Menunya nggak boleh itu terus gitu. Jadi minimal paling cepat 15 hari baru ketemu lagi dengan menu yang sama. Jadi nggak bosan. Baik. Tantangan terbesar mungkin Bu yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lebak begitu dalam menekan angka stunting ini sebetulnya apa sih Bu? Tantangan ya, kalau untuk penanganan stunting sebetulnya masih ada masyarakat yang menikahkan anaknya di umur sebelum layak, karena ini memicu pertumbuhan atau munculnya anak stunting baru. Dengan pernikahan muda, sehingga keluarga yang terjadi itu keluarga yang kurang baik ya, kurang persiapan, sehingga kehamilannya mengalami banyak masalah dan melahirkan anak stunting. Ini sebetulnya karena penanganan stunting bukan ditujukan hanya pada anak stunting, tetapi lebih besar justru penanganannya adalah mencegah anak stunting baru gitu. Karena kalau penanganan stunting itu hanya ke anak stunting, sementara anak stunting yang baru tidak tercegah itu terus aja akan banyak gitu ya. Oke. Dan pencegahan ini yang lebih banyak. Oke, artinya jangan sampai ada masyarakat Kabupaten Lebak atau dimanapun di seluruh Indonesia yang menikah mungkin tanpa bimbingan terlebih dahulu, tanpa mereka tahu bagaimana memberi asupan yang baik pada saat hamil, bahkan ya Bu ya 1000 hari pertama kehidupan begitu dan lain sebagainya. Nah, untuk dampak jangka panjang Bu, kalau misalnya stunting ini tidak segera ditekan di Lebak, ini akan seperti apa Bu nantinya? Kalau angka stunting ini tidak tertangani ya, karena stunting ini menjadikan seorang anak kesulitan berpikir, kesulitan belajar, maka akan tumbuh satu generasi stunting ini, generasi yang kurang berkualitas. Artinya pada saatnya masuk ke usia produktif, dia tidak mampu menjadi individu yang produktif. Seperti itu. Kemudian setelah dia dewasa ya, anak yang bekas stunting itu cenderung memiliki sifat yang pemalas, tidak mau bekerja, kemudian cepat sakit ya, gampang sakit karena kondisinya tidak baik ya, gampang sakit. Kemudian rawan terkena penyakit tidak menular ya, PTM seperti penyakit jantung, diabetes gitu ya, penyakit yang tidak menular atau hipertensi gitu. Kemudian dia juga cepat marah
tidak mampu bersosialisasi dengan baik, nilai prestasi yang rendah, dan temperamental. Bayangkan karakter seseorang seperti itu gitu ya, itu akan menyulitkan negara dan dia tidak produktif. Artinya beban hidupnya akan berpindah ke keluarganya kalau dia punya keluarga. Tapi kalau tidak punya keluarga, maka dia akan menjadi beban negara. Dan ini akan memberatkan sekali ya kalau angka 35,5% ini tidak diturunkan gitu. Karena artinya dari 100 orang dewasa nantinya pada saatnya dewasa nanti akan muncul berarti paling tidak 35 orang berkarakter seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga ancaman bagi generasi mendatang ini akan ada yang namanya generasi gelap ya, generasi yang tidak produktif. Sementara saat ini kita kan sudah mulai memasuki masa bonus demografi. Ya, artinya usia produktif ini kan lebih besar ya, lebih tinggi dibanding usia-usia lainnya. Tetapi ketika usia produktif ini terdiri dari orang-orang yang tidak berproduktif, maka ini bukan jadi bonus lagi, tetapi jadi musibah kali ya, jadi musibah demografi gitu, bencana demografi. Dan cita-cita luhur kita, cita-cita besar kita mencapai Indonesia emas di tahun 2045 itu mungkin hanya mimpi gitu ya. Karena kan Indonesia emasnya rencana kita capai tahun 2045. Artinya pada tahun 2045 anak-anak produktif yang nanti muncul di tahun 2045 adalah anak-anak yang mau dilahirkan oleh para catim saat ini. Sehingga ya, dan 20 tahun kemudian lah ya. Sehingga penanganan kita adalah sasaran utamanya adalah remaja. Remaja ini harus mampu bergeser perilakunya kepada perilaku yang mendukung pada percepatan penurunan stunting. Jadi intervensinya di seluruh siklus kehidupan. Itu tidak hanya ke anak stunting, tapi mulai dari remaja yang merencanakan menikah gitu. Iya, betul. Jadi memang efeknya akan sangat jangka panjang ya Bu ya, jika tidak segera teratasi. Terakhir Bu, mungkin waktu kita sangat mepet sekali, 1 menit Bu mungkin. Harapan yang ingin disampaikan Bu terkait dengan upaya penekanan angka stunting di Lebak saat ini, silahkan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa upaya penanganan stunting di Kabupaten Lebak ini meliputi seluruh siklus kehidupan. Artinya mulai dari mana nih ya saya? Mulai dari lahir deh ya. Mulai dari bayi lahir itu ada program namanya BKB, kemudian imunisasi lengkap, kemudian pembelajaran 1000 HPK, pola pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Itu pas lahir gitu ya, pas lahir. Nah, itu untuk bayinya. Kemudian untuk ibu pasca salinnya itu ada konseling ASI eksklusif, kemudian ada pelayanan kontrasepsi. Kenapa harus berkontrasepsi? Harapannya setiap ibu melahirkan itu ber-KB agar pemberian atau pengasuhan 1000 hari pertama kehidupannya optimal, tidak terganggu dengan kehamilan berikutnya. Gitu. Kemudian di sana juga ada BKB ya, ada Bina Keluarga Balita yang di dalamnya ada BKB Kids Stunting untuk mengukur perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Karena ini yang lebih penting untuk perkembangannya, bukan hanya berat badan atau tinggi badan, tetapi keterampilan motorik halus dan motorik kasarnya harus terukur, benar-benar terukur sesuai dengan umurnya. Kemudian pada usia sekolah juga kita ajarkan seksualitas dan pubertas. Mereka harus paham, alat reproduksi mereka dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian di situ di anak sekolah itu ada pencegahan nafsa, HIV/AIDS ya. Kemudian di sekolah jaga kependudukan, gitu, mengajarkan bagaimana menjaga supaya penduduk ini tetap
makin harus berkualitas gitu ya. Mhm. Kemudian ada program PIK-R juga di usia remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Di situ kita mengajarkan setiap remaja untuk mampu mempersiapkan berkeluarga sejak dini. Ya, di sana ada pembekalan kesiapan berumah tangga, 10 dimensi siap nikah gitu ya. Kalau harus dijabarkan panjang banget ya. Ada program pendewasaan usia perkawinan gitu ya. Ada bina keluarga remaja. Jadi artinya keluarga-keluarga yang memiliki remaja, orang tua remaja ini juga dibina bagaimana memperlakukan remaja. Nah, kemudian di sana juga ada program yang namanya generasi berencana. Dengan program ini, setiap remaja diharapkan bisa merencanakan berkeluarga dengan baik. Kita mengambil beberapa remaja yang potensial, di mana dia dilatih ya untuk tahu bagaimana perencanaan berkeluarga, sehingga dia bisa menularkan kembali ke teman-teman remajanya sebagai konselor sebaya. Seperti itu. Karena biasanya remaja kalau dibilangin sama orang tua kadang-kadang membantah juga ya. Nah, jadi kita memanfaatkan remaja untuk menjadi konselor sebaya bagi seluruh remaja yang ada, gitu. Kemudian setelah remaja itu menjadi catin, ada juga di situ ada siap nikah, ya, dilatih para calon pengantin ini bagaimana nanti setelah menikah. Kemudian ada bimbingan catin oleh KUA, kemudian ada aplikasi Elsinil yang bisa mereka upload, yang bisa mereka buka, kemudian mengupload data diri sehingga terbaca oleh pendamping keluarga. Apa sih yang dibutuhkan oleh catin ini? Kekurangannya di mana? Agar pernikahannya itu terjadi di kondisi yang sehat dan usia yang ideal. Baik. Itu juga kita ada program PAP ya, penundaan anak pertama ketika pernikahan ini udah terlanjur terjadi di usia sebelum ideal. Baik. Ibu hamil apalagi nih, ada gizi ibu hamil, konseling KB gitu ya, dan gizinya imunisasi hamil sampai dia melahirkan lagi, dan terus siklus itu akan terjadi ya. Dan ada program-program yang dilakukan untuk pencegahan stunting selama siklus itu berlangsung. Baik Ibu, terima kasih Bu Tuti. Waktu kita sangat mepet sekali Bu. Mungkin nanti bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya, membahas stunting memang tidak akan pernah ada selesainya ya Bu. Semoga betul, semoga Kabupaten Lebak juga makin menurun ini untuk angka stuntingnya. Baik, amin. Terima kasih doanya. Terima kasih sekali lagi Bu Tuti Norasia, Kabid P2 KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan juga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lebak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar untuk dialog tangga bencana di sore hari ini terkait dengan upaya menekan angka stunting di Lebak di tahun 2025. Semoga dialog ini juga bermanfaat untuk Anda. Senior juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Beragam informasi sudah kami hadirkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.